Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmalani Ahmad dengan NIM 20700119008 dari jurusan Pendidikan Matematika 12. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang operasi hitung pecahan desimal. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih itu bilangan desimal dan apa sih itu pecahan desimal. Nah, bilangan desimal adalah sistem bilangan yang menggunakan angka berbasis 10, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, bilangan desimal juga biasa disebut dengan bilangan 1/10. Nah, sedangkan pecahan desimal adalah bentuk dari bilangan desimal yang menggunakan konsep pembagian 1/10. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh dari bilangan desimal dan pecahan desimal. Nah, perhatikan gambar di samping. Contoh bilangan desimal yaitu 0,23 dan 12,2321. Nah, contoh dari bilangan desimal yaitu 0,1 sama dengan 1/10. Nah, dalam pecahan desimal kita biasa sering mendengar istilah satu angka di belakang koma, dua angka di belakang koma, tiga angka di belakang koma, dan begitu juga seterusnya. Nah, contoh dari satu angka di belakang koma yaitu 0,1 sama dengan 1/10. Nah, juga 0,75 karena ada dua angka di belakang koma yaitu 7 dan 5. Ini senilai dengan 75/100. Baik, langsung saja kita masuk di pembahasan awal kita yaitu operasi hitung pecahan desimal. Nah, pada dasarnya operasi hitung pecahan desimal ini terdiri dari 4, yaitu penjumlahan bilangan desimal, pengurangan bilangan desimal, perkalian bilangan desimal, dan pembagian bilangan desimal. Nah, yang pertama, penjumlahan bilangan desimal. Pada operasi hitung penjumlahan pecahan desimal, sebaiknya menggunakan metode penjumlahan bersusun dengan tujuan agar lebih mudah mendapatkan jawaban desimalnya. Nah, caranya juga hampir sama dengan bilangan bulat seperti biasanya, yaitu meluruskan angka satuannya atau mensejajarkan tanda komanya. Nah, sebagai contoh yaitu 30,75 ditambah 12,3. Nah, langkah yang pertama yaitu kita harus bentuk bersusun dulu. Nah, kemudian kita sejajarkan tanda komanya sesuai dengan tanda komanya, lalu dihitung seperti penjumlahan bersusun biasa. Nah, sehingga menghasilkan 43,05. Kedua adalah pengurangan bilangan desimal. Pada operasi hitung pengurangan pecahan desimal ini hampir sama dengan penjumlahan bilangan desimal. Nah, juga sebaiknya menggunakan metode pengurangan bersusun. Dan caranya sama dengan pengurangan bilangan bulat, yaitu meluruskan angka satuannya atau diluruskan tanda komanya. Nah, contohnya 30,75 dikurang 12,3. Nah, seperti cara yang tadi, kita bentuk pengurangan bersusun lalu sejajarkan tanda komanya. Nah, 30,75 dikurang 12,3 itu menghasilkan 18,45. Nah, kemudian yang ketiga adalah perkalian bilangan desimal. Pada operasi hitung perkalian pecahan desimal, jumlah desimal pada jawaban adalah jumlah desimal pada bilangan yang dikalikan ditambah desimal pada bilangan yang mengalikan. Nah, contohnya 30,75 dikali 12,3. Nah, langkah pertama yaitu hitung sebagai perkalian bilangan bulat biasa, yaitu 30,75 dikali 123 menghasilkan 37,8225. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah menjumlahkan desimalnya, karena 30,75 memiliki dua desimal yaitu 7 dan 5, dan 12,3 memiliki satu desimal yaitu angka 1, maka 2 desimal ditambah 1 desimal itu sama dengan 3 desimal. Berarti jawabannya adalah 3 angka di belakang koma. Jadi
30,75 dikali 12,3 sama dengan 378,225. Nah, kemudian yang keempat adalah pembagian bilangan desimal. Nah, pada operasi hitung pembagian pecahan desimal, jumlah desimal pada jawaban adalah jumlah desimal pada bilangan yang dibagi dikurangi jumlah desimal pada bilangan yang membagi. Sebagai contoh, 30,75 dibagi 12,3. Nah, berapa kira-kira hasilnya? Oke, langsung saja kita jawab. Nah, langkah yang pertama adalah kita mengabaikan tanda komanya. Jadi 3075 dibagi 123 sama dengan 25. Kemudian langkah yang kedua adalah menghitung jumlah desimalnya. Karena 30,75 memiliki 2 desimal dan 12,3 memiliki 1 desimal, maka 2 desimal dikurang 1 desimal itu sama dengan 1 desimal. Jadi jawaban dari 30,75 dibagi 12,3 adalah 2,5. Nah, sampai di sini paham? Paham. Baik, kita melangkah di materi selanjutnya, yaitu cara mengubah pecahan ke desimal, begitupun juga sebaliknya. Nah, yang pertama, mengubah pecahan ke desimal. Nah, contohnya, nilai desimal dari 1/8 adalah, nah, penyelesaiannya itu 1/8 itu sama dengan 1 dibagi 8. Nah, kita dapat menyelesaikan soal ini menggunakan pembagian porogapit. Nah, porogapit itu seperti pada gambar di samping. Nah, hasil dari 1 dibagi 8 adalah 0,125. Jadi, nilai desimal dari 1/8 adalah 0,125. Nah, itu adalah mengubah pecahan campuran ke desimal. Nah, contohnya, nilai desimal dari 1/8 adalah, nah, cara yang ditempuh itu bisa dengan memisahkan bilangan bulat dan bilangan pecahannya. Nah, langsung saja kita masuk di 3/8 sama dengan 3 ditambah 1/8. Nah, 3 ditambah 1/8 itu dicari dengan pembagian porogapit menghasilkan 0,125. Berarti 3 ditambah 0,125 sama dengan 3,125. Jadi 3/8 sama dengan 3,125. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengubah bilangan desimal ke pecahan. Nah, contohnya, berapakah bentuk pecahan dari 1,4? Nah, penyelesaiannya itu kita bisa menempuh beberapa langkah, yaitu yang pertama, memisahkan nilai bulat dan desimalnya. Nah, karena 1,4 itu terdiri dari 1 ditambah 0,4. Nah, kemudian yang kedua adalah mengubah nilai desimal ke pecahan. Nah, yang menjadi desimal di sini adalah 0,4. Jadi ini 0,4 kita ubah ke bentuk pecahan. Nah, 0,4 itu sama dengan 4/10. Dan kenapa 10? Karena hanya ada satu angka di belakang koma. Itu disederhanakan atau FPB dari 4 dan 10 adalah 2, maka 4 dibagi 2 sama dengan 2 dan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi 0,4 sama dengan 4/10 sama dengan 2/5. Nah, kemudian yang ketiga adalah menggabungkan nilai bulat dan pecahan. Dan karena tadi 1,4 sama dengan 1 ditambah 0,4 itu sama dengan 1 ditambah 2/5. Jadi jika digabungkan 2/5. Jadi bentuk pecahan dari 1,4 adalah 2/5. Ya baik, langsung saja kita masuk di contoh soal, yaitu penghasilan Pak Gali sebesar Rp1.200.000 per bulan. Pak Gali menyisihkan 1/5 untuk zakat, 1/5 dari penghasilannya digunakan untuk diberikan kepada ibunya, anak berbakti. Berapa jumlah sisa uang Pak Gali per bulan? Nah, yang diketahui dari dalam soal ini adalah 1/5
disisihkan untuk zakat, 1/5 diberikan kepada ibunya. Kemudian penghasilannya dalam per bulan itu sebesar 1.200.000 per bulan. Nah, yang ditanyakan adalah sisanya. Nah, langsung saja 1/5 dijadikan desimal, yaitu 0,2. Sedangkan penghasilan Pak Gali per bulan dianggap sebagai 1. Nah, langsung saja ke penyelesaiannya. Sisanya itu sama dengan 1 dikurang 0,2 dikurang 0,2 dikurang 0,1 dikali 1.200.000. Nah, kita selesaikan dulu yang berada dalam kurung, yaitu 1 dikurang 0,2 dikurang 0,2 dikurang 0,1 itu sama dengan 0,5. Nah, 0,5 dikali 1.200.000 rupiah. Nah, hasilnya adalah 600.000 rupiah. Nah, berarti jumlah sisa uang Pak Gali per bulan adalah 600.000 rupiah. Nah, sekian pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.